Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada di rumah Tuhan. Semula karena kebaikan Tuhan, amin. Karena kasihnya begitu besar, amin. Di Alkitab diceritakan, ketika Paulus dan Silas ada dalam persoalan hidup, ada dalam penjara, apa yang dilakukan mereka Bapak Ibu? Mereka tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan belenggu-belenggu itu terlepas karena kuasa Tuhan. Dan Tuhan yang sama, yang saat ini ada di tempat ini, yang kita mau meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang besar, amin. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bukan karena kebetulan kita ada di tempat ini, bukan karena kebetulan yang di rumah melihat acara ini, karena kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Masalah boleh terjadi, satu hal yang penting, jangan sampai Tuhan hilang dari masa hidup kita. Ya Tuhan, sandaran hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari bawa hatimu. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Sebab kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Haleluya. Bawa hatimu, nyanyikan dengan hatimu, katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan segenap hati dan suara serukan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang sangat besar. Janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Dengan imanku katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan Yesusku. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar,
sakaya labayase. Ya rarararararayase. Ile. Ya rarararararayase. Ya sakaya labayase. Ya papaya labayase. Ya rarararayase. Ya rarararayase. Oh ya labayase. Ya rararararayase. Ya rarararayase. Ya sarararayase. Ya rabayarararayase. Ya rararararayase. Oh ya papayarayase. Ya rayasararayase. Ya rapapapapayarayase. Ile. Hallelujah. Ya sarararayase. Ya rarabayarayase. Ya sarararayase. Ya rarabayarayase. Ya rarararayase. Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Colek kanan kirimu katakan, Allah sumber kekuatanku. Colek kanan kirimu katakan, Allah sumber kekuatanku. Haleluya. Semuanya tepuk tangan yuk. Kekuatan kita, amin. Hanya dia sumber kemenangan kita, amin. Haleluya, mari nyanyikan dengan hatimu. Katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kumiliki, hanya Kau. Dan ku andalkan kekuatan, namun yang pasti dan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamat musik memuji Tuhan, haleluya. Katakan, aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti dan kekal selamanya. Semua Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber
Saya masih melihat belum semuanya berlompat bersukacita. Kasih jarak kanan kirimu yuk. Kasih jarak kanan kirimu. Dia Allah yang berkuasa. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohku ku pasti menang. Ku pasti menang. Are you ready? Say. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Hey! Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohku ku pasti menang. Say. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, hey, dengan senang hati, keagungan. Hey. Dia Raja keagungan, amin. Dia Raja keagungan, amin. Dia hadir di tempat ini, amin. Yang percaya dia Raja keagungan, katakan yeay. Yang di atas katakan yeay. Yesus Tuhan Raja yang berkuasa. Haleluya. Namamu dipuji. Mana suaranya lebih dahsyat lagi dong? Dengan segenap hati, Raja Raja keagungan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Mari siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya dengan firman-Nya kita boleh hidup sampai saat ini. Ketika kita percaya kuasanya nyata dalam hidup kita. Tidak usah takut, tidak usah cemas. Ketika Tuhan ada di hidupmu, Dia akan selalu memberikanmu jalan keluar. Masalah boleh terjadi dalam hidupmu, tetapi percayalah, Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak usah ku takut,
Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari jemaat, nyanyikan dengan hatimu. Tak usah ku takut. Janganlah kau takut, sebab Yesus selalu ada di hatimu. Dia selalu memberkati hidupmu. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Nyanyikan hatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sungguh Engkau Allah El Shaddai bagi kami, Allah Maha Besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh ada dalam rumah Tuhan. 9 bulan sudah Engkau memelihara kami dalam tahun ini. Maka sisa bulan ke depan pasti Engkau akan juga memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah pujian kami boleh menyukacitakan hati Bapa di surga. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Setiap dari kami menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, supaya setiap benih yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, mengambil benih itu mengganggu pikiran kami satukan hati, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus,
pergi dari hati dan hidup kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan dengan suara yang yakin bersama saya. Haleluya. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat mengikuti ibadah online bagi saudara yang melihat melalui channel YouTube. Saudara bisa mengetik GKJ Family, tolong tekan subscribe supaya saudara bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran Prime Day setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB. Kami dapat 5 kali jam tayang, tetapi yang 3 ini diacak antara Senin sampai Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang sudah melihat melalui YouTube, saudara bisa melihat khotbah minggu lalu, itu khotbah yang luar biasa, berkat di balik kesulitan, dan viewersnya sudah mendekati 1,4 kilo ya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah tentang pertumbuhan rohani ya, dengan subjudul hidup itu adalah ujian. Saudara, pertumbuhan rohani dilambangkan dengan pertumbuhan tanaman. Kemudian hati saudara itu adalah tanah, diibaratkan tanah yang siap ditaburi benih-benih tersebut. Dan saya tuliskan kualitas rohani itu menunjukkan jenis pohon apakah saudara itu. Kalau hati saudara itu berbatu-batu, yang tumbuh hanya tanaman liar. Ya, kalau tanah hati saudara ini berisi semak belukar, semak duri, pertumbuhan saudara tidak bisa maksimal. Kalau hati saudara ini tanah yang sudah dipersiapkan dengan baik, kemarin saudara berdoa, sekarang saudara memuji menyembah Tuhan dengan hati saudara, yakinlah di hadapan Tuhan saudara ini adalah pohon yang sudah bertumbuh berbuah secara maksimal. Jadi pertumbuhan rohani bukan tergantung Bapa di surga, tapi tergantung saudara. Ingat itu baik-baik. Berkali-kali saya katakan sekarang dari sejak kecil sampai umur berapapun, periode-periode umur saudara itu ada ujian-ujiannya. Kalau masih kecil, ujian vaksinasi saya katakan. Divaksin itu tidak enak, sakit bagi bayi-bayi. Anak-anak ujian sekolah, ujian masuk SMP, masuk SMA, masuk perguruan tinggi negeri, ujian masuk pekerjaan. Nanti kalau sudah berumah tangga, ujian berumah tangga. Kalau yang sudah tua bagaimana? Kembali kepada anak-anak lagi, ujian kesehatan. Ya, siklus hidup manusia ini kan muter begini. Anak-anak ujian vaksinasi supaya sehat. Nanti kalau sudah tua, lagi ujian kesehatan. Karena tubuh kita ini seperti mesin kan, dipakai terus setiap hari. Mesin tidak ada yang jalan 24 jam sehari, 365 hari per tahun, tidak pernah berhenti. Jantung dan paru-paru saudara memompa darah. Kalau mesin turun mesin, kalau tubuh kita turun mesin, transplantasi. Kalau kebanyakan turun mesin, pergi ke
mumbul. Ya. Jadi perhatikan, penuh dengan ujian. Ujian yang Allah lakukan terhadap saudara ini adalah ujian loyalitas. Mari katakan bersama juga yang melihat di rumah, ujian loyalitas. 2, 3. Ditambah sedikit. Apa itu loyalitas? Loyalitas itu setia, taat, dan komit. Orang yang setia belum tentu dia orang yang taat. Ada setia tapi mbalelo. Setia, taat, dan komit terhadap apa? Yang pertama terhadap pengiringan saudara kepada Tuhan. Yang kedua terhadap pelayanan saudara. Ini yang akan diuji oleh Bapa di surga. Setiap orang yang mau masuk kerajaan 1000 tahun damai harus lulus dari ujian loyalitas ini. Sekarang ujiannya itu sudah mulai, di mana kita digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus. Apakah saudara ini taat terhadap kepala yang adalah Kristus? Kalau saudara taat, maka setiap anggota tubuh Kristus, saudara ditempatkan di mana saja dalam satu tubuh itu bisa berfungsi dengan baik. Tumor itu tidak berfungsi dengan baik, malah merusak. Kenapa? Karena tidak terkonek dengan kepala. Kanker, ya, kutil itu dalam skala yang kecil yang mengganggu saudara. Kalau kutil yang tidak mengganggu ada. Kutil yang mengganggu kalau di kaki, di jari kaki mengganggu. Kalau misalnya saudara ini terkonek, terhubung dengan kepala yang adalah Kristus, maka saudara ini nanti bisa berfungsi dengan baik di gereja Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat dulu apa perintah awal dari Allah kepada manusia. Kita baca bersama, yang melihat di rumah juga membaca. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. 15 pria, 16 wanita, 17 sama-sama. Kaum pria, mari. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sama-sama. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat 15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Untuk apa? Saya sedang membuat khotbah untuk minggu depan yang judulnya kira-kira malas. Dari awal Allah menyuruh manusia itu bukan untuk nyantai-nyantai, malas-malasan di Taman Eden, tidak. Tetapi untuk, jawab saudara, mengusahakan dan memelihara. Sekali lagi, untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Jadi siapa yang mengusahakan Taman Eden? Ya, Adam dan Hawa. Yang memelihara siapa? Bukan malaikat. Ya, dan Adam plus Hawa memang dia mengusahakan.
Memang dia memelihara Taman Eden. Tetapi ada satu hal saudara. Dia melanggar perintah Allah. Di sini kan ditulis. Allah memberi perintah. Ini dia perintahnya, ada atau jelas. Itu yang dilanggar oleh Adam. Sehingga apa? Sehingga terjadi kekacauan. Adam dan Hawa akhirnya diusir dari taman yang enak itu. Gambaran itu saudara, tercermin sekarang makin lama makin tidak karuan. Ini seperti bola. Bola salju, kalau dari atas cuma bola salju kecil, sampai bawah itu bisa menghancurkan, melindas pohon-pohon karena makin turun makin besar. Sama. Dari kasusnya Adam ini turun sekarang jadi gede. Memang umat manusia mengusahakan bumi ini. Maksudnya mengusahakan apa? Eksplorasi, ya. Kemudian cari sumber minyak, ada yang di laut, ada yang di darat. Semua dieksploitasi. Macam-macam sekarang, bidang pekerjaan makin lama makin banyak. Memang manusia mengusahakan bumi ini, betul. Tetapi sama seperti Adam, manusia makin lama makin melanggar perintah-perintah Allah, ini dilanggar. Khususnya dalam hal apa? Dalam hal moral. Dalam hal moral. Saya tuliskan spesifiknya adalah LGBTQ+. Lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan plus. Dan lain sebagainya. Itu menyedihkan sekarang. Ya, coba di Indonesia dalam minggu ini ada anak umur kalau tidak salah 14 tahun ya, diperkosa oleh beberapa temannya. Sehingga anaknya ini lalu mengidap penyakit apa itu? HIV tidak salah ya. Loh, berarti yang memperkosa ini ada yang punya carrier HIV? Ya ada. Itu bejat sudah. Apakah Allah berdiam diri? Oh. Kalau dulu Adam melanggar dia usir. Sekarang kalau manusia melanggar diusir dari bumi, apa kita pindah ke Mars? Kan tidak demikian. Akibatnya ini, Tuhan ini membiarkan bumi ini rusak. Saya tuliskan membiarkan. Melalui apa bumi ini rusak? Bencana alam. Tsunami yang melanda Aceh, yang melanda ini di Jepang, hancur. Semuanya hancur. Jangankan bangunan kapal aja bisa pindah ke tengah daratan kok, jauh. Dan kalau saya tidak salah baca, gelombang tsunami itu bisa masuk sampai 11 km dari lautan. 11 km. Belum lagi gempa bumi. Jadi kalau saudara ada gempa bumi, saudara mesti berdoa supaya kota yang saudara tinggali dimanapun saudara melihat tidak hancur. Karena banyak kota-kota yang hancur akibat gempa bumi, mengerikan. Dan banyak orang yang mati. Bencana apalagi yang paling kecil? Trek remnya blong, bus remnya blong. Coba saudara perhatikan, orang lagi enak-enak di depan sekolah, jemput anaknya pulang sekolah, ada trek besar, trailer, blong remnya, disikat semuanya. Berapa yang mati? Terakhir ini, trek blong juga remnya. Ya, bus kelebihan muatan sehingga dia mau ngerem, karena kelebihan muatan jebol, sikat orang mati. Namanya manusia diadu sama bis, bagaimana bisa menang? Ini akibatnya. Dan ini saya kasih satu gambar saudara. Perdana Menteri loh.
bukan orang biasa. Pernikahan salah satu Perdana Menteri apa Pak? Ya saya lihat YouTube-nya, sudah cari di Google. Coba saya lihat ini. Saya nggak tahu yang mana yang Perdana Menterinya. Ini kumis jenggot sama kumis jenggot saudara, menjijikkan. Nanti dalam dua periode lagi saya akan omongkan hal-hal yang lebih mengerikan, di mana ibu dan anak saling jatuh cinta dan mereka adalah pasangan lesbian. Ibu dan anak. Binatang saja enggak begitu. Ya, anjing, kucing. Ya, mungkin dia ada kawin dengan anaknya, iya, tapi tidak dengan sesama jenis. Bapaknya kucing nyari anaknya yang laki, enggak begitu. Tetapi ini ibu dan anak lesbian. Bayangin saudara, orang yang gay bisa terpilih menjadi Perdana Menteri. Kalau dia gay Perdana Menteri, pasti di negara yang dia pimpin, dia melegalkan apa saudara? Pernikahan sejenis, betul kan? Sudah pasti. Terus kenapa dia bisa menang? Ya mungkin pendukungnya itu banyak yang orang LGBT. Jadi dia bisa menang. Atau memang dunia ini sudah gila. Tapi saudara yang di tempat ini, jangan sampai gila. Oke? Jangan lihat saya dengan tegang. Awas Pak John. Santai saja. Ini bukan film horor, saudara. Ya. Allah membiarkan biar rusak, dan memang nanti pada saatnya tiba Allah merusakkan bumi ini, dihancurkan karena dia mau bikin dunia baru di mana orang, ingat periode lalu, akan kembali makan hewan, manusia makan buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, kalau saya baca di Yesaya kalau tidak salah, singa dengan anak domba main bersama makan tumbuh-tumbuhan. Lucu. Singa makan tumbuh-tumbuhan itu kan lucu. Ya, beruang dengan anak manusia main sama-sama. Sekarang kenapa kok tubuh tidak mengikuti perintah? Ini gambar susunan saraf saudara yang diperbesar sekian ribu kali. Ada loh tubuh yang diperintah oleh kepala, tidak mau, ada. Kenapa? Karena ada gangguan syaraf. Yang gampang saja kalau saudara kena asam urat. Misalnya jempolnya ini kena asam urat, sakit, ya rasanya bengkak, padahal bengkaknya enggak terlalu. Disuruh goyang-goyang gini, enggak mau dia. Saudara bilang goyang, enggak mau. Kenapa? Ada gangguan syaraf. Apalagi kalau syarafnya terputus. Maaf ya, saya mesti ngomong, enggak bermaksud apa Dwita, maaf ya. Berapa tahun lalu itu kamu mengalami kecelakaan? 4 tahun ya, 4 tahun lalu dia ditabrak sama sepeda motor, Dwita naik motor juga. Lalu maaf saudara ya, jempol kakinya itu hampir lepas. Saya ke RSUP, saya suka seperti begitu ya saudara ya. Mestinya saya dulu ada yang ngasih tahu, mestinya Pak John ini dari dokter. Saya foto-foto,
jempolnya, kelihatan tulangnya, ya darahnya. Malah sesudahnya dokternya itu yang minta sama saya, Pak, kirimi ke saya foto yang tadi itu. Saya kasih nomornya, ya. Karena dia mau evaluasi, karena saya foto begitu. Dan itu mengerikan, saudara. Cuma ada tulangnya, duitannya luar biasa kuat ya. Dia enggak pingsan, dia sadar. Sudah mau lepas, otek-otek, goyang-goyang begitu. Bisa enggak ngelihat sarafnya itu? Enggak bisa karena kecil kan. Tetapi apakah Dwita bisa menggerakkan jempol kakinya? Sudah enggak bisa. Betul ya? Kenapa? Sarafnya udah putus. Sama. Saudara sebagai anggota tubuh Kristus, mungkin ada sebagai jari, sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai apa saja, organ-organ dalam. Bisa tidak mengikuti perintah? Bisa. Kalau ada gangguan syaraf, bahkan kalau syaraf dengan kepala itu putus, tidak mau apa-apa. Ada syaraf roh yang menghubungkan saudara dengan Bapa di surga. Firman Tuhan mengatakan Allah itu adalah apa saudara? Roh. Makanya saya menuliskan syaraf roh. Karena Allah adalah roh, kita terhubung dengan dia juga melalui roh. Syaraf rohnya ini terputus atau tidak berfungsi karena rusak atau sakit, maka anggota tubuh itu tidak berfungsi. Ada di antara saudara yang sudah dengarkan firman, datang ke gereja ini puluhan tahun, sekarang sudah bertanya kepada diri saudara sendiri, saya ini sudah berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus atau cuma datang, duduk, dengar firman, pulang? Tidak ada fungsinya apa-apa. Fungsi yang kelihatan, pelayanan, enggak. Fungsi yang enggak kelihatan, apa? Banyak toh. Saudara bisa terlibat kegiatan sosial. Saudara yang diberkati Tuhan, lebih waktu dulu COVID lagi pertama melanda. Gereja kalau enggak salah bagi sosial itu 8 atau 9 kali, saya lupa. Apakah sudah terlibat atau enggak? Uangmu tuh enggak habis enggak kalau untuk memberkati sekali kegiatan sosial? Enggak habis. Malah kita tuh menerima dari perusahaan di luar gereja yang kita enggak tahu mau mensponsori. Saya satu kali pergi sama Andrew, lalu lewat jalan Cok Agung Tresna itu, saya melihat sebuah mobil Toyota Fortuner. Ini berarti orang lumayan punya uang, mobil 550-600 juta. Dia berhenti. Kok Pak John bisa tahu? Ya saya mau nyebrang, ya mau nyebrang tapi tunggu sepi. Nah ini mobil berhenti depan saya. Saya perhatikan, ngapain dia? Turun seorang perempuan perlintai, saudara. Suaminya buka bagasinya, ya, dan dia mengeluarkan bungkusan-bungkusan. Diapain? Ditaruh. Ternyata di dekat restoran Renon itu ada tempat, ada tulisannya. Saya baru tahu. Karena itu saya berhenti ya, saya nggak jadi nyebrang, saya perhatikan ada tulisannya. Oh, silakan ambil bagi yang membutuhkan. Silakan menaruh bagi yang apa gitu, yang terbeban kalau tidak salah. Saya ulangi, silakan ambil bagi yang membutuhkan, silakan menaruh bagi yang terbeban. Dia taruh bungkusan-bungkusan itu. Ada cantolannya itu ya, dia taruh, dia ambil lagi taruh. Kira-kira ada mungkin 15 mungkin ya. Tidak lama dia pergi. Saya penasaran saudara, apa isi bungkusan itu? Saya turun, saya ambil, bukan saya bawa pulang. Saya mau tahu isinya. Oh lumayan saudara, telur, super mie,
bumbu-bumbu, ada bumbu-bumbu di sana. Ya, sayur, terus dikasih buah juga. Wih. Dan saya tahu yang naik mobil itu bukan orang Kristen. Kok begitu, Pak? Iya. Di kaca belakang mobilnya itu ada tulisan Bali begitu ya. Dia dari agama lain, Sir. Saya orangnya suka memperhatikan. Saya taruh kembali buku saya jalan saya nyebrang, tapi saya nggak pulang rumah, saya tungguin. Kira-kira siapa yang ambil? Kalau ada mobil yang berhenti lalu ambil, mau saya lempar batu, Sir. Enggak, sopir Gojek, ya, ojol, bukan pinjol, ojol, berhenti ambil, ya berhenti ambil, ada yang naik sepeda ambil, enggak seberapa lama itu sudah habis. Tuh. Hati saya berkata, ya Tuhan, semoga ada salah satu anggota saya atau orang Kristen yang berbuat seperti itu. Waktu ibu itu naruh bingkisan-bingkisan, tidak ada orang yang lihat kan, orang cepat jalurnya kan. Kita tidak berfungsi apa-apa. Kenapa? Saya ulangi ya. Saudara tak kasih tahu loh. Syaraf saudara dengan Bapa di surga, syaraf roh itu terganggu, bahkan mungkin saudara nggak sadar, putus. Loh, anggota tubuh yang tidak berfungsi itu apakah kita bawa kemana-mana? Bawa kemana-mana. Satu tubuh kan saudara ke sana, dia ke sana, ke sana, ke sana, masa dia bayang-bayang saudara. Tapi dia nggak berfungsi apa-apa. Datang ke gereja, datang. Tapi nggak berfungsi apa-apa. Ayo kita baca. Tolong dibacakan saja. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Haleluya. Poin yang mau saya bicarakan itu di ayat yang kedua. Dengar ini baik-baik. Ada yang namanya penguasa kerajaan angkasa. Berkali-kali saya katakan siapa sekarang yang berkuasa? Yang berkuasa ini iblis. Jadi kalau kita beribadah, mentaati perintah Allah, kita melawan penguasa yang sedang bekerja di dunia ini. Iya, kita melawan iblis. So dia memang lawan kita. Tapi yang menguasai itu iblis. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, ada kerajaan angkasa. Angkasa di Denpasar tidak sama dengan angkasa di Surabaya, tidak sama dengan angkasa di Jakarta, tidak sama dengan angkasa di Australia, tidak sama dengan angkasa di Amerika atau di mana? Beda tuh angkasanya. Yang menguasai misalnya Indonesia adalah apa? Judi. Ya, saya harapkan saudara yang di tempat ini juga yang mendengarkan di rumah, jangan kamu terlibat judi apapun, judi online apalagi. Tidak pernah orang kaya karena dia berjudi, tidak pernah. Yang kaya siapa? Bandarnya, bosnya.
Saya nggak tahu saudara ada yang terlibat judi atau yang melihat di rumah ini. Stop. Sebab kalau sekali saudara kena judi, saudara dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa judi. Sama seperti gubernur Papua yang ditangkap itu toh, bikin malu. Namanya siapa depannya? Saudara siapa namanya? Lukas. Judi di Singapura sampai miliaran. Ya, Singapura judi, Malaysia judi, iya. Nanti tempat lain lagi penguasanya. Tapi lihat di sini, jangan kita mengikuti dan mentaati. Syaraf roh itu akan mati kalau saudara mengikuti, mentaati penguasa sekarang ini. Karena begitu saudara ikut penguasa kerajaan angkasa sekarang, itu kita lepas dari Tuhan. Itu tidak usah dibacakan kan seri yang lalu itu ayat emas Roma 6 ayat 6 tubuh dosa, Roma 7 ayat 24 tubuh maut. Ya karena semua manusia itu masih memakai tubuh dosa. Tubuh maut ini tubuh dosa yang selalu menarik saudara untuk berbuat dosa. Makanya karena menarik saudara, kepinginnya ngikuti. Ngikuti apa? Penguasa kerajaan angkasa. Dan saya ulangi, penguasa angkasa sekarang itu, silakan dijawab, siapa saudara? Yang keras dong. Siapa penguasa angkasa? Sekali lagi, semuanya. Siapa penguasa angkasa sekarang ini? Iblis. Bukan roh Tuhan. Bukan. Hati-hati saudara. Di dalam ini saudara masih aman karena roh Tuhan menguasai tempat ini. Yang yakin katakan haleluya. Begitu saudara keluar, kalau hidup saudara ini dikuasai oleh roh Tuhan secara individu, di luar tidak ada masalah. Tapi kalau tidak dikuasai, saudara ini, ini target yang empuk. Bagi siapa? Bagi penguasa angkasa. Kita yakin setiap anak Tuhan, selalu Tuhan kirimkan malaikat untuk melindungi dan menjaga. Yang dia yakin katakan amin. Tidak semua bilang amin. Kalau nggak semua bilang yakin, malaikatmu pergi loh. Tapi jangan lupa, iblis itu selalu melakukan hal yang kontra. Dia ikut-ikut dengan Allah, tapi dia kontra. Penguasa kegelapan itu juga kirimkan satu orang setan yang selalu mengintai saudara. Sama. Dan masing-masing setan ini bertanggung jawab kepada setan kepala. Seperti militer dia. Nanti yang paling tinggi ada jenderalnya. Dan setan-setan ini akan dihukum kalau dia gagal menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kalau saudara yang di dalam ini tidak lebih kuat, tidak apa-apa. Jadi orang Kristen ke gereja, haleluya, puji Tuhan. Tubuh kan ikut, yang mati kan ikut toh. Seperti saya katakan, kemana saudara pergi, tubuh yang tidak berfungsi ini ikut ya. Misalnya sudah punya jari yang tidak berfungsi karena syarafnya putus. Saudara ke sana dia ikut toh. Masa ke sana tubuhnya, jempolnya diam di sana. Itu kan jadi film horor. Syaraf rohnya sudah putus. Satu-satunya cara, ya, kalau ada anggota tubuh kita yang tidak berfungsi, apa yang dilakukan oleh dokter? Potong dan buang. Tapi Allah tidak demikian. Dia tidak memotong saudara. Kalau dia memotong saudara,
kita sudah habis, saudara. Kita sudah tidak ada apa-apanya. Caranya adalah persekutuan dalam ibadah. Ayo kita omong dengan suara yang yakin. Satu-satunya cara adalah apa, saudara? Persekutuan dalam ibadah. Ucapkan sekali lagi, apa? Nah, itu dia. Kenapa? Karena dalam ibadah ini saya katakan itu ada unsur 5P. Komplit kalau 5P. Silakan dibolak-balik. 5P. P pertama pujian. P kedua penyembahan. P ketiga pemberitaan firman. Ya. P yang keempat adalah persekutuan. P yang kelima adalah pemberian atau pengorbanan. P pertama puji-pujian. Saya tidak biasakan jemaat saya terlambat supaya saudara memuji Tuhan. Jadi waktu sesi puji-pujian jangan saudara diam. Oh ini bukan, saya nggak suka puji-pujiannya. Saya cuma mau dengar khotbahnya saja, khotbahnya Pak John. Nggak bisa. Saudara nggak lengkap 5P. Ini 5 toh. Saya ibaratkan tangan, jarinya hilang satu sudah nggak enak. Penyembahan, ya. Pada saat orang menyembah Tuhan, jangan saudara gini, wih aku merasakan hadirat Tuhan, bulu kuduk berdiri. Jangan merasakan, mengalami, bukan hanya menikmati, tapi juga mengalami. Haleluya, haleluya. Jangan kita hanya menikmati hadirat Tuhan, tapi saudara mesti mengalami. Yang ketiga, pemberitaan firman. Seperti yang sekarang kita sedang lakukan. Yang keempat adalah persekutuan. Sekarang sudah tidak ada istilah lagi tidak mau beribadah, cukup online saja. Sudah. Kalau saudara melihat kemana-mana, Presiden Jokowi memberikan contoh, dia tidak pakai masker. Ya untuk sementara yang dibawa harus pakai masker. Kemana saja dia meresmikan apa, bicara apa, dia tidak pakai masker. Angka COVID di Bali ini kalau nggak salah sudah di bawah 30 yang kena COVID. Nanti tidak lama lagi, tunggu ya, COVID ini bukan menjadi pandemi. Sama seperti orang kena flu saja. Karena saudara sudah divaksin, apalagi sudah di booster, kemungkinan meninggal kecil, kecuali saudara meninggal karena memang punya sakit. Jangan COVID jadikan alasan. Dan tidak pernah ada orang yang ke gereja lalu pulangnya kena COVID. Haleluya. Tidak ada. Justru kena COVID waktu saudara pergi ke pesta, makan-makan. Kalau orang makan kan buka masker, rame kan. Makanya saya kadang heran, makan-makannya rame gitu, buka masker ngomong-ngomong oke, tapi di gereja tutup masker. Seperti saudara ini takut dikenali wajahnya. Misterius gitu ya. Kemudian pemberian, pengorbanan, memberikan korban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bayar parkir 2.000, mobil 4.000 sekarang. Ya, 2 jam 8.000. Saudara kasih kolektor 5.000, saudara hargai Tuhan lebih rendah dari parkir. Saya tidak minta uang saudara. Uang kolektor saudara tidak pernah untuk saya. Ayo kita baca bersama dengan suara yang yakin. Ibrani 10 ayat 25, yang di rumah juga tolong membaca bersama. Ibrani 10 ayat 25, 2, 3. Janganlah saya menjauhkan diri, ulangi, semua angkat suara. 2, 3. Janganlah saya menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah saya seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah saya saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Masalah COVID ini bukan hanya melanda gereja Kristus Japan dan Pasar Bali, tidak.
melanda seluruh dunia. Minggu lalu saya diminta berkhotbah di sebuah gereja yang hanya dihadiri oleh pelayan-pelayan Tuhan dan majelisnya saja. Saya hanya khotbah 30 menit singkat karena saya lalu membuka ruang tanya jawab. Belum pernah ada itu di sana. Dan mereka senang saya waktu tanya jawab sampai ngelebihi jamnya, saudara ya. Harusnya selesainya jam 9, ini bisa sampai jam 10 kurang begitu. Karena mereka antusias tanya. Dan rata-rata mereka bertanya hal yang sama. Poinnya. Ada yang malas kena COVID, kita baru ibadah onsite, diajak-ajak gereja, enggak mau. Ya, rata-rata begitu, apa dia guru, apa pelayan multimedia, apa seperti begitu. Sama, di gereja di kota lain juga begitu. Di Semarang juga begitu, di Jakarta juga begitu. Karena apa? Lihat ayatnya. Dibiasakan. Terbiasa. Kalau saudara biasa enggak sarapan, saudara tidak sarapan enteng-enteng saja. Betul? Tapi kalau saudara terbiasa sarapan, tidak sarapan, rasanya enggak enak. Dan sarapan itu hal yang baik loh saudara. Kalau saudara, saya beri nasihat, kalau saudara biasa tidak sarapan, maka umur otak saudara ini akan berkurang. Kok gitu Pak? Aktivitas kan dari pagi sampai sore sampai malam. Startnya ini kasih gizi yang baik. Jangan dibalik. Pagi enggak sarapan, malam makannya buahnya. Melentung perut saudara, gembrot saudara. Karena habis makan banyak, apa yang dilakukan saudara? Tidur. Udah dijawab gitu. Tapi pagi enggak sarapan. Jangan. Kalau sudah terbiasa malas tidak gereja, maka dia akan terbiasa tidak gereja. Kalau saudara mulai membiasakan diri lagi datang dalam jam doa malam, saudara akan apa saudara? Terbiasa. Katakan terbiasa. Lagi terbiasa. Ya. Orang bisa pintar ngomong bahasa Inggris dengan cepat karena dia terbiasa. Lama-lama bahasa Indonesianya hilang. Lama-lama ngomong bahasa Inggris nggak mikir dulu, diterjemahkan di otak baru keluar. Kelamaan itu. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itu kunci supaya saudara memulihkan saraf yang rusak, yang putus, syaraf roh. Persekutuan dalam ibadah. Sekarang saya tunjukkan saudara. Apa yang membuat orang-orang itu lalu malas beribadah. Malas bersekutu dalam ibadah. Saya suka menggambarkan gereja Tuhan sekarang itu dengan orang Israel waktu mau dikeluarkan dari Mesir. Gereja Tuhan mau dikeluarkan dari dunia ini. Ya toh? Waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, saya pernah khotbahkan itu. Ya. Nggak langsung ujuk-ujuk besok keluar semua orang Israel dari Mesir. Oh, enggak begitu. Sudah ada omongan-omongan dari antara orang Israel sendiri. Lama-lama omongan-omongan itu kan didengar oleh orang Mesir. Ya pastilah, namanya omongan. Lalu sampai ke telinganya raja. Oh, orang Israel mau keluar tuh dari Mesir. Jangan lupa orang Israel di Mesir sebagai apa? Budak. Istilahnya apa? Yang membantu. Wah repot kalau mereka pergi semua, nggak ada budak-budak, repot kami. Gimana caranya? Caranya ini begini saudara. Bacakan Keluaran 5 ayat 9, ditulis di Alkitab. Keluaran 5 ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Iya. Saya ulangi, dengar baik-baik.
pekerjaan saudara harus diperberat. Supaya apa? Supaya saudara terikat dengan pekerjaan saudara. Dan jangan terpengaruh mempedulikan perkataan dusta. Kalau dulu perkataan dustanya ini apa, saudara? Kita akan keluar dari Mesir. Kita tidak lagi diperbudak. Kita akan menjadi orang yang merdeka. Penjara itu yang paling menyedihkan karena orang tidak bisa bebas. Orang di penjara bisa makan enak, bisa ngirimi makan enak terus kan bisa. Kalau keluarganya kaya. Kalau dia orangnya kaya, di penjara itu seperti saudara pindah rumah saja. Kamarnya ada AC-nya, spring bed, TV, bahkan ada yang tempat karaoke, bahkan ada di penjara bisa judi-judi kan. Iya kan? Bisa obat terlarang di penjara, bisa toh. Cuma kebebasannya, dia nggak bisa kemana saja dia mau. Sekarang, apa perkataan dusta? Perkataan dusta adalah omongan perkataan bahwa Tuhan hampir datang. Akan ada kerajaan 1000 tahun damai. Itu yang dianggap oleh mereka perkataan bohong. Karangannya pengkhotbah. Tuhan mau datang, mana buktinya? Dari zamannya dulu orang berkuar-kuar, bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Mana? Ya, sampai nenek-nenek moyang saya sudah mati, Tuhan juga nggak datang kok. Itu dusta. Taktik iblis sekarang. Pekerjaan saudara diperberat supaya saudara terikat dengan pekerjaan. Kalau sudah terikat, ini seperti ayam yang dikasih tali diikat di pohon, tidak bisa kemana-mana. Muternya ya di sekitar pohon itu, dan pohon itu namanya your job, pekerjaanmu. Makanya nanti minggu depan saya akan bahas. Bekerja itu harus, karena firman Tuhan mengatakan kalau nggak bekerja jangan makan. Terus gimana Pak? Taktik iblis dia kasih COVID-19. Saudara, di China itu sampai sekarang orang nggak boleh keluar negeri, nggak boleh. Baru ada yang membuka sebagian perbatasannya. Jadi misalnya dari Beijing mau ke Shanghai baru dibuka. Dulu bulan lalu tidak boleh, orang di Beijing tidak boleh ke Shanghai. Orang ke Shanghai, ke Guangzhou tidak boleh. Sekarang ada beberapa, bukan semuanya, yang dibuka. Memang Air China Airlines sudah masuk Denpasar. Tetapi tidak membawa penumpang dari China, tidak, dari Taiwan. Tamu-tamu China mereka belum boleh keluar negaranya. Kenapa? Mereka mau memastikan COVID itu nol. Ya mungkin karena mereka bertanggung jawab kan dari sana, dari China asalnya COVID kan begitu. Sekarang COVID itu juga melanda seluruh dunia, melanda gereja. Saudara jangan lagi dibelenggu oleh COVID. Kemudian apa lagi? Taktik iblis. Kejar target. Pekerjaan kan begitu. Semuanya. Kejar target. Kejar tenggat waktu. Ya. Lalu UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya duit, bukan undang-undang dasar, saudara. Ujung-ujungnya duit. Kemudian apa? Kalau kamu kerja hari Minggu, nanti dapat uang lemburnya gede. Saudara bisa mendengarkan omongan ini. Tapi kalau itu menimpa saudara, saya percaya banyak dari saudara yang preketek
Tuhan itu cuma ada dua. Tuhan Allah, Tuhan Mammon. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan bicara. Kamu tidak bisa bertuankan dua tuan. Berarti ada dua dong tuan. Iya. Apakah satunya Tuhan Allah, satunya tuan iblis? Oh no. Iblis sudah menjelma menjadi mani, uang. UUD. Ya. Pak John enak aja ngomong begitu. Coba Pak John yang jadi kami. Kerja kalau hari Minggu, job duitnya gede. Mau tak kasih contoh terakhir? Berkali-kali saya ngomong contoh yang sama supaya sudah tahu. Dulu saya punya anggota gereja. Dia jualan nasi kuning ya di Pasar Sanglah. Ruame. Dari mulai satu hari 2 kilo, bisa naik 5 kilo, bisa 10 kilo. Dan itu tidak perlu sampai lebih dari jam 12. Sebelum jam 12 habis. Pertama saya ke rumah ini, dia pertama jualan, rumahnya itu dari tanah bawahnya, tidak ada tekelnya. Tempat tidurnya kasihan. Ya. Dia tidak punya motor, cuma punya sepeda sama rombongnya. Yang kedua saya ke sana, sudah pindah tempat. Keramik, tempat tidurnya, spring bed, punya TV, punya sepeda motor, 2. Tuhan berkati dia. Tapi lalu dia berbuat satu kesalahan. Dia tergoda untuk buka pada hari Minggu. Saya dengar ini contoh nyata. Saya nasihati dia 1-2 kali. Jangan kamu buka hari Minggu. Itu harinya Tuhan. Pertama dia kasih alasan, Pak kalau hari Minggu tuh paling rame Pak, laris. Oke. Alasannya kedua, saya kalau sore pasti datang. Gereja pagi sore waktu itu. Pagi dia jualan. Saya sore pasti datang gereja Pak. Ya sudah. Ya sudah. Dia udah ngomong gitu gimana? Saya kan gak bisa maksa. Betul. Dia jualan Minggu, sore dia datang. Ada 2-3 kali, lalu sore nggak datang. Saya tanya, kok nggak datang? Gampang alasan. Alasan paling utama apa, saudara? Apa? Capek. Alasan lagi, apa lagi, saudara? Ketiduran. Ya. Dan pelan tapi pasti karena dia sudah terbiasa. Dia tidak datang gereja. Saya sudah hilang komunikasi sampai akhirnya blur. Suaminya terlibat dengan dukun. Sekarang gimana Pak usahanya? Habis. Semburat semua. Ya. Habis. Saudara ini enggak pegang firman Tuhan karena saudara enggak yakin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan apa saudara? Ditambahkan kepadamu. Kalau saudara beriman pegang itu, Tuhan lihat, oh kamu pegang firman Tuhan, oke aku tambahi kamu. Hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara yakin saudara lakukan, kalau saudara cuma amin-amin gak saudara lakukan, ya cuma amin-amin toh. Begitu loh. Jadi ini pilihan. Tuhan, harinya Tuhan kan, saya dikasih kerja 6 hari loh. 1 hari, tidak full day. Saudara kerja pagi jam 7, bisa sampai jam 6, jam 7 malam. Gereja tidak ada, saya saudara gereja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bisa mati saudara di gereja lama-lama. Ya, bahkan sekarang ada gereja yang cuma 1 jam saja supaya orang cepat-cepat mau pergi.
Cuma 1 jam, orang senang karena singkat, jelas, padat, begitu alasannya. Itu juga masih saudara mau korupsi. Oh, hari Minggu itu paling enak Pak, kalau untuk family time, kita waktu untuk keluarga. Oh, kerja. That's your choice, pilihan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pujikan dari hati saudara. Ayo. Bapa, Engkau mengenal lebih dari siapa. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Nyanyikan, kini aku percaya, kini aku nyanyi dengan yakin, yang di rumah juga memuji Tuhan. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Katakan, kini aku percaya
percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi ini ya Tuhan. Inilah pengakuan iman kami jemaat sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Bahwa kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami punya loyalitas kepada Tuhan. Punya loyalitas kepada gereja Tuhan. Supaya kami tidak mementingkan diri kami Tuhan. Supaya kami boleh berfungsi untuk Tuhan, untuk gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh mengajar kami, boleh mendidik kami Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan berfungsi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman pagi ini ya Tuhan. Terima kasih. Biar kami terus mengkoreksi hidup kami ya Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan. Kami boleh mengalami firman-Mu hidup Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Bapak Gembala yang terus mengajarkan kami, yang terus mengingatkan kami, supaya kami boleh sadar Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati Bapak Gembala dan pelayanan dalam menggembalakan sidang jemaat. Biarlah Tuhan berikan hikmat akal budi terus Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati gereja Kristus Jawaban Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memperbaharui gereja ini semakin hari semakin mulia di hadapan Engkau ya Tuhan. Memberkati sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam hati kami dan kami dapat melakukannya. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan yang terbaik kepadamu, biarlah kami memberikannya dengan hati yang penuh dengan sukacita, sehingga persembahan kami ini Tuhan dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di Gereja Kristus Jawaban. Tuhan kiranya juga memberkati tangan-tangan yang akan memberikan, baik melalui YouTube ataupun TV First Media. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang selalu tercurah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, hal-hal yang lebih besar akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Dan janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa. Kami bersama mendukung dalam doa supaya hasil pemeriksaan jaringan anakmu Yohana Dia bukan tumor yang ganas. Dan kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Yang menyaksikan tayangan ini yang sedang sakit di rumah, jamahan Tuhan menjamah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan, yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan. Roh Tuhan bekerja dan melindungi kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur hormat kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Ku menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab